Assalamualaikum, Tribuners. Selamat bertemu kembali. Saya Janwar dan saya ditemani oleh Bung Tarsi. Iya. Bung Tarsi Sutomo. Tarsius Sutomo Nayo. Kami akan mencoba menganalisis pertandingan final antara Persija lawan Iya. Persib di Maguwo Harjo. Betul. Ini kata orang-orang sih El Clasico versi Clasico, Indonesia ya. gitu. Ya, Bung, Ya. langsung aja ya. Om, Ya, oke. saya Om aja ya. Oh, bebas. Kenapa ini Persija lawan Persib itu disebut El Clasico versi Indonesia gitu? Iya, karena pertandingan ini selalu membuat situasi semakin panas gitu. Terutama di supporter ya, karena Ya, mungkin ya. di masa lalu mereka dua klub ini termasuk klub elit di Indonesia bertetangga, sama-sama berprestasi dan mereka bersaing di situ prestasi. Dalam 10 tahun terakhir misalnya Persija dan Persib sama-sama meraih gelar juara liga dan juga turnamen di Piala Presiden. Persib juara liga tahun 2014, kemudian juara Piala Presidennya tahun 2015. Persija kemudian juara liga itu tahun 2018 kalau tidak salah, waktu itu bersaing dengan Makassar. Sebelumnya mereka juga juara Piala Presiden. Jadi emang layak sebut El Clasico versi Indonesia. Iya, karena memang bertabur bintang sih. Tabur Dua klub bintang ini ya, juga iya, dikenal betul, di betul luar sekali. gitu. Mereka pernah di AFC juga. Iya. Ke pertandingan ini, Iya. saya melihat beberapa pertandingan penyisihan grup tempat final itu pelatih Persib Robert Albert itu sering merotasi pemain. Betul ya. Beberapa pemain dicoba terus jadi cadangan terus Iya. jadi pemain. Itu gimana nanti? Ini kan final gitu. Ini Betul. final. Jadi ini penentuan siapa yang akan menjadi juara Piala Menpora. Ya, kalau menurut saya mulai dari fase grup sampai babak semifinal kemarin, leg kedua, memang Robert Alba membuat merotasi beberapa pemain, tetapi rotasi itu semakin berkurang seiring perjalanan Persib ke puncak gitu. Nah, di semifinal tidak banyak yang dirotasi. Misalnya di leg kedua dia hanya merotasi Supardi, Hen diganti ya, Supardi, ya. Kemudian pas satu yang off di Leg pertama ya? leg pertama pemainnya kurang bagus diganti Beckham. Nah, hanya itu yang diganti. Kemudian Vizcara diganti Esra Valian, tetapi kan Esra Valian nggak main di leg pertama itu karena cedera. Karena cedera. Iya. Jadi bukan karena kena rotasi gitu ya. Bukan ya. Cedera Ya. Ini membandingkan nih, Ya. ini belakang Persib kan masih komplit kan nanti final. Meskipun Betul, kemarin masih nih komplit, klub Pepper di kartu kuning itu masih komplit kan? Gitu. Masih komplit ya. Ada Bonevo, ada Nick Pepper. Itu gimana? Ya, saya pikir Robert Alba akan tetap memasang kuartet yang sama itu seperti di semifinal leg kedua lawan Sleman. Dulu ada Supardi di kanan, kemudian Nick Pepper, lalu Victor Bonevo dan Ardi Idrus. Saya pikir itu tidak akan diganti kecuali memang ada perubahan yang sangat signifikan dalam satu terakhir ini, tetapi kelihatannya tidak, mereka tetap dipasang. Dan di posisi kiper kemungkinan saya memang ada beberapa rotasi, tetapi di leg kedua kemarin leg semifinal tidak ada rotasi, tetapi Made Gunawan yang dipasang. Dan saya pikir kemungkinan juga dia akan dipasang karena dia menurut saya sejak persiapan Persib dia yang paling siap, karena dia sudah sebelum para pemain Persib dipanggil lagi, dia sudah lebih dulu latihan sekitar 1 atau 2 bulan bersama pelatih kiper, waktu itu bersama Dede Nasir dan Dika Bayangkara gitu. Nah, sementara Teja Pakualam yang memang musim lalu di Liga sebagai kiper utama bergabungnya saat semua pemain sudah bergabung. Iya. Ini gimana Marco Simic sama Paldoha ya? Betul ya, dua pemain. Itu gimana ini, dua pemain ini? Ya. Bisa menembus benteng Persib kah atau gimana? Saya pikir mereka punya kans gitu. Terutama Osvaldo Hai pemain yang lincah. Di sana juga
ada Lestaluhu Iya. di posisi yang sama sebenarnya, tetapi Pasvalhoi juga bisa didorong sebagai striker. Sama seperti Ferenc Putuan di Persib. Persib ya. Nah, kemudian kanan juga mereka punya Rico Simanjuntak, pemain yang cepat. Nah, Marco Simic menurut saya satu di antara pemain yang secara fisik kuat, kemudian duel udara maupun duel di darat ya, ya sama bagusnya. Dan dia memang sudah mencetak 2 gol. Nah, ini akan bisa menjadi peringatan bagi Persib karena dalam beberapa pertandingan terakhir memang Persib selalu kebobolan sih. Iya, Sejak fase iya. grup sampai semifinal. Iya, iya. Itu selalu kebobolan dan cara kebobolannya hampir sama gitu. Dari bola silang kemudian sundulan, kebanyakan seperti itu. Iya, iya. Dan itu yang patut diwaspadai terutama Marco Simic. Mungkin menurut saya bisa, kalau memang ada tugas khusus mungkin ini pekerjaannya Nick Kuipers. Nick Kuipers Iya, ya, secara fisik sama-sama sama orang ya. Belanda ya. Oh bukan Bukan. ya, Simic ya. Eropa Timur kalau Simic. Namanya juga Simic ya. Iya, Simic. Jadi nggak mungkin dari Eropa Barat ya. Iya. Terus ke gelandang ini, Iya. gelandang kan kita bersyukur ya jadi Kus Standar bisa main ya, atau gimana kondisinya sekarang? Saya belum bisa pastikan, tetapi dalam berita terakhir itu dia sudah normal ya. Saya tidak tahu normal ini artinya normal secara kehidupan sehari-hari dia atau normal dalam pertandingan. Tapi kita berharap dia ikut pertandingan karena menurut saya peran dia sangat sentral di lini tengah. Mungkin dia satu di antara pemain yang tidak tergantikan di sejak fase grup, meskipun sempat dia digantikan oleh Ahmad Jufrianto di awal-awal waktunya, tetapi satu di antara gelandang yang tidak terganti, yang tidak diutak-atik lah. Beda ketika Farsad Nur, Beckham, lalu bukan Genzal Abdul Aziz maksud saya. Ya, mereka 3 pemain itu sering diutak-atik, tetapi Deddy Kusnandar Tetap ya, gitu. Iya, tetap. Kira-kira kita berandai-andai ya, tapi jangan berandai-andai lah. Iya. Kalau misalnya Deddy Kusnandar nggak bisa main itu, siapa Iya. kira-kira penggantinya? Nah ini penggantinya, saya pikir kalau untuk yang agak bisa bertahan menurut saya pilihannya Farsad Nur mau nggak mau. Farsad Nur kalau atau bisa juga Ahmad Jufrianto dimainkan. Pilihan pertamanya mungkin Ahmad Jufrianto, kemudian sebagai gelandang seperti di bawah pengisian, kemudian Farsad Nur, kemudian di depannya bisa Abdul Aziz atau Beckham Putra maksud saya. Kira-kira ini pertarungan di lini tengah gimana? Ada di Persija ada Mark ya, Mark Rohit Chan ada di sana. Simanjuntak juga di ini. Itu gimana kira-kira? Ya. Perseteruan di lini tengah nanti. Ya gini agak seru ya sebenarnya. Tetapi satu itu Mark itu mantan anak asuhan Robert Albert ya. Ketika di PSM Makassar ya. Dan dia membawa koneksi Belanda juga sebenarnya. Nah kalau saya melihat cara main Mark ketika lawan Makassar, dia agak grogi lawan mantan klubnya lawan Makassar, sehingga banyak umpan maupun shoot dia yang jauh dari target gitu. Nah saya tidak tahu apakah akan terjadi yang sama ketika lawan Robert Albert, karena bagaimanapun dia ada lawan Robert Albert, mungkin ada sedikit, tapi kita tidak tahu ya, tapi kita lihat saja. Nah, kemudian ada Rohit Chan salah satu gelandang yang bertahan lama di Persija, dan dia menurut saya gelandang yang sangat tenang gitu. Gelandang yang sangat tenang. Ya kalau itu juga bisa berbahaya untuk Persib, tetapi akan seimbang kalau misalnya di sana ada pemain berpengalaman seperti yang saya bilang tadi. Ada, kalau memang tidak ada Deddy Kusnandar, bisa Ahmad Jufrianto, kemudian juga nanti ada Farsad Nur gitu. Butuh persaingan antara pemain berpengalaman. Saya tidak meremehkan Beckham yang sudah banyak berjasa selama sejak fase grup ya sampai semifinal, juga peran Abdul Aziz gitu. Di lini serang sayap ini kita punya Pres Butuan kan, itu kemungkinan Pres Butuan kan dipasang di sayap atau sama PB Haryadi ya, atau gimana nanti formasinya gitu. Iya, saya melihat sebenarnya secara
baik secara tim maupun secara individu pemain dua seimbang lah sebenarnya Seimbang. gitu. Misalnya Adri Idrus dia kan berhadapan dengan pemain cepat seperti Rico Simanjuntak, Simanjuntak. kemudian ada Osvaldo Lohai, Osvaldo Hai. lalu seperti ada Lestaluhu gitu, Ramdan Lestaluhu. Supardi juga begitu. Kemungkinan menghadapi tiga pemain karena tiga pemain ini bisa dilokir kalau contohnya ya. di kanan atau di kiri. Nah, kemudian kita juga punya Febri Haryadi, bukan kita, Persib ya. Biarlah, kita kan orang Bandung ya, kita aja nggak apa-apa. Ya. Persib punya Febri Haryadi, kemudian juga punya Fresh Butuan. Nah, agak style yang berbeda itu ada pada Esra Walian dan Steban Vizcara ya. Iya, mereka bukan sayap dengan kecepatan, tapi sayap yang punya teknik gitu yang bisa menusuk ke tengah gitu. Nah, kira-kira Fresh Butuan ya sama Febri Persib kayaknya ya. Iya. Kalau tidak mungkin kalau Robert Albert di posisi striker masih ya masih Ezra sama atau ada perubahan atau gimana? Sebenarnya sama. Esra Walian atau Fresh Butuan itu bisa ditempatkan sebagai pemain sayap ya, sayap kiri. Nah, bisa juga sebagai striker. Nah, saya pikir mereka akan dipasang bergantian seperti waktu lawan Spurs Sleman, dan kebetulan mereka lagi on fire. Sama-sama sudah mencetak 3 gol dan kandidat top skor di turnamen ini. Ezra mereka ya. Top skornya sekarang ini masih Arsano gitu. Pemain Persiraja yang timnya sudah berhenti di fase grup gitu. Nah, saya pikir mereka akan punya motivasi tambahan untuk di dua pertandingan sisa ini ya. Mungkin bisa, kalau misalnya Persib bisa menjadi juara, mungkin bisa mengulang prestasi waktu 2015 Piala Presiden, sudah juara, pemain terbaik dan top skornya juga dari klub Persib. Nah, mungkin mereka punya motivasi untuk itu. Kemudian juga head to head Wander Luiz dan Marco Simic, mereka sama-sama juga sudah mencetak 2 gol gitu. Pasti ada motivasi karena ini pertama kali bagi Wander Luiz untuk bertanding di El Clasico ala Indonesia. Ya, sebelumnya kan kalau lawan Sleman dia udah 3 kali di liga terakhir main lawan Sleman ya. Ini dia pertama merasakan pertandingan seperti ini, dan mungkin akan menjadi motivasi lebih dari dia. Mungkin ada dorongan dari pelatih, dorongan dari teman-teman, dan juga ini kesempatan dia untuk meraih gelar pertama dari Persib ya. Di belakang Persija ada Andri Tani di back. Dia kiper tidak sayangnya bukan kiper kalau menurut saya gitu. Gempal. Tapi dia luar biasa gitu. Dia juga timnas kalau nggak salah. Iya, kalau Andri Tani mengingatkan saya kiper timnas Italia dulu. Peruzzi. Padahal nggak sama Gempal tapi lincah gitu. Nah, dia mungkin punya punya kepercayaan diri tinggi setelah dia mampu membawa Persija lolos ke semifinal setelah hampir kalah di adu penalti. Memang awal-awalnya kan Persija ketinggalan, tapi ketika dia mampu memblok 2 tendangan, PS Sleman waktu itu 3 kalau nggak salah ya, 2-nya melambung, dan itu yang membuat dia semakin percaya diri. Mungkin juga lawan pertandingan nanti. Nah, kemudian kalau Persija saya melihat dalam 2 semifinal mereka memasang skema yang berbeda di lini belakang gitu. Waktu leg pertama mereka masang 3 back, itu Octavia Dutra, kemudian Marco Motta dan Yan Motta. Nah, kalau waktu leg kedua lawan PSM ya, bukan Sleman ya maksudnya. PSM Makassar mereka pasang Tony Sucipto, Octavia Dutra, Yan Motta dan Alfat Fatir. Nah, dua di belakang ini dari Persib sebenarnya, mantan Persib Tony Sucipto dan Alfat Fatir. Alfat Fatir memang hanya sebentar bersama tim senior Persib, tapi dia juga akademi Persib sebelumnya. Tapi kan ya Elza sama Wander Luiz, Fresh Butuan atau Febri Haryadi bisa saja kan menembus, meskipun back Persija kan punya nama gitu.
Nah, ada peluang itu kalau saya melihat kinerja lini depan Persib selama sejak fase grup dari laga pertama sampai semifinal leg kedua, Persib selalu mencetak gol. Terlepas berapapun jumlahnya, tetapi dalam kesimpulan saya bahwa Robert Albert selalu tahu cara untuk membongkar pertahanan lawan. Bahkan Sleman itu hanya kebobolan 2 sejak fase grup sampai perempat final. Dari open play maksud saya, tidak termasuk adu penalti. Tetapi dalam 2 leg bertanding melawan Persib bisa jebol membuat gol 3 gitu. Lebih banyak dari 4-5 lawan sebelumnya sampai itu. Artinya saya melihat skuad apapun lini belakang kayaknya Robert Albert tahu cara membongkar dengan skema dia gitu. Nah, tetapi di sisi lain juga ya catatannya kalau saya lihat Persija juga termasuk tim yang susah dibobol sama seperti Sleman ya. Iya. Kalau saya lihat bobolnya sangat sedikit sebenarnya. Hanya di fase grup mereka 3 kebobolan di fase grup. Sejak itu di perempat final sampai semifinal mereka tidak kebobolan dari open play maksud saya. Mungkin mereka percaya diri karena back Andri Tani itu ya. Apa kiper Andri Tani itu? Bisa saja, tetapi bisa juga karena memang saya tidak menyaksikan yang leg pertama antara Makassar, tetapi kalau saya melihat di leg kedua Persija melawan Makassar, mungkin saya melihat Makassarnya yang agak karena main bola-bola langsung gitu, gitu, nggak berani untuk gaya main Inggris gitu ya, persis bola Inggris. Nah itu, nah saya pikir Persib punya gaya berbeda. Nah di sana kita berharap Farsad Nur sudah lebih bagus gitu. Juga ada pemain seperti Beckham, Abdul Aziz, lalu juga ada Mas Esra Valiani yang kepercayaan dirinya semakin bertumbuh gitu. Kemudian Wander Luiz juga gitu. Pulangnya Persib gimana? Ya soal peluang ya, saya masih melihat ini 50-50 peluangnya. Apalagi kalau kita melihat catatan mereka dalam 6 pertemuan terakhir seimbang sebenarnya, sama-sama saling mengalahkan, 3 menang 3 kalah gitu. Itu di liga atau di semua turnamen? Di liga kalau saya cek ya. Itu terakhir itu bermain di tahun 2028 Oktober, sehari Sumpah Pemuda ya. Waktu itu Persib menang 2-0 gitu. Nah sebelum ya dalam 3 pertemuan terakhir memang Persib unggul gitu. Kalau sebelumnya Persib kalah, tapi kemudian membalikan keadaan setelah. Nah mungkin itu akan menjadi motivasi juga untuk Persib karena secara head to head bisa menang lah dalam berapa pertandingan terakhir, 3 pertandingan terakhir terutama. Itu menjadi motivasi tambahan untuk para pemain Persib, dan juga mungkin tidak akan terlalu tegang karena ini baru leg pertama, masih ada leg berikutnya untuk bermain lagi gitu. Aturannya masih nggak berlaku ya gol tandang? Saya kira masih sama ya. Artinya memang harus ada pemenangnya gitu. Jadi memang Persib harus menang kalau misalnya pengen lolos ke final. Jadi di leg kedua nanti Persib bukan berleha-leha ya, tapi lebih misalnya lebih percaya diri gitu ketika melawan Persija yang karena sudah menang di leg pertama gitu. Baik, terima kasih atas analisisnya. Demikian benar analisis preview Persija Persib yang telah kami bawakan hari ini. Selamat sore. Selamat sore.